Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah berolahraga dan ke pasar bersama istri, pulang ke rumah sangat bersemangat untuk membuat konten. Bukan apa-apa, hanya karena besok itu adalah semifinal Piala Under 23. Sehingga sebelum semifinal terjadi, agak tepat dan mungkin sesuai dengan pembahasan kali ini terkait dengan bagaimana hubungan sepak bola dengan hadis. Tulisan ini sebenarnya pernah ditulis oleh saya sekitar 2021 saat dilangsungkan Piala Eropa yang harusnya tahun 2020 namun karena Covid, ada semacam protes dari Denmark yang pernah menjuarai Piala Eropa pada tahun 1992 mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Di situ Denmark menanyakan mengapa Inggris disebut sebagai tim unggulan. Padahal sepanjang sejarah Piala Eropa yang dilangsungkan dari tahun 1960 sampai hari ini, Inggris tidak pernah menjuarai turnamen tersebut, walaupun mereka pernah menjuarai Piala Dunia pada tahun 1966. Inilah yang kemudian dalam konteks yang sama, besok tanggal 29 April akan terjadi pertandingan yang dapat merubah gerak sejarah bangsa Indonesia di dalam persepak bolaan. Di sini kita melihat semifinalis yang 4, salah satunya adalah Indonesia. Irak akan berhadapan dengan Jepang, Uzbekistan akan berhadapan dengan Indonesia. Dilihat dari 4 tim ini, hanya tim Indonesia yang belum dapat disebut sebagai tim unggulan. Apa yang disebut atau siapa saja yang bisa disebut sebagai tim unggulan? Sepanjang sejarah sepak bola, baik itu dunia, Eropa, Asia, atau sepak bola lainnya di dalam turnamen ini, tim unggulan itu biasa disemayatkan kepada tim-tim yang pernah menjuarai turnamen tersebut. Sementara tim yang belum pernah menjuarai turnamen tersebut dan dia ikut serta, namun tim ini cukup membahayakan tim unggulan, tim ini disebut sebagai tim kuda hitam. Di dalam semifinal besok nanti, Indonesia satu-satunya dari 4 tim yang belum pernah menjuarai turnamen Under 23 atau Piala Asia AFC 23. Kalau kita lihat, sejak awal dilaksanakannya Piala Asia ini, yaitu 2013, waktu itu masih Under 22, kemudian dirubah dengan Under 23, yang pernah menjuarai adalah pertama adalah Irak tahun 2013, kemudian setelah itu dipegang oleh Jepang pada tahun 2016, dan 2018 adalah Uzbekistan yang besok akan bertanding melawan tim Garuda tercinta kita. Dan setelah itu tahun 2018 adalah Korea Selatan yang sudah gugur dihadang oleh Garuda yang sangat perkasa, dan tim Arab Saudi yang juara terakhir di tahun 2022. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan antara apa yang disebut dengan tim unggulan dan apa yang disebut dengan tim kuda hitam. Kalau dilihat dari konteks ini, maka kita di sini berbicara berkaitan dengan hal kualitas. Tentu dalam ini adalah kualitas permainan. Konteks inilah yang pernah saya tulis di tahun 2021 ketika menemukan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, khairul quruni qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Bahwa sebaik-baik kurun adalah kurunku,
setelah itu generasi setelahnya mereka, dan setelah itu generasi setelah mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan lainnya dari sahabat yang sering disebut menyerupai malaikat, yaitu Imran bin Husain, wafat sekitar 51 atau 52 Hijriah di kota Basrah. Yang menarik di sini kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama terkait dengan hadis ini, menyatakan bahwa sahabat adalah generasi yang paling utama, yang paling mulia. Dengan demikian maka menurut mayoritas ulama, setiap sahabat per individu lebih mulia dari siapapun generasi setelah mereka. Artinya setiap personil dari sahabat itu memiliki kelebihan dari generasi manapun setelah mereka. Akan tetapi hal yang menarik di dalam diskursus tentang keutamaan sahabat ini yaitu pendapat Ibnu Abdul Bar Al-Maliki Al-Andalusi, wafat 463 Hijriah. Beliau lebih melihat memang secara umum sahabat itu lebih mulia daripada apa? Daripada generasi setelah mereka. Akan tetapi kalau dilihat secara personil ada kemungkinan bahwa generasi setelah sahabat itu lebih mulia dari sahabat tertentu. Nah, ini yang dibahasakan oleh Ibn Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari. Ibn Hajar yang wafat pada tahun 852 Hijriah membahasakan pendapat Ibnu Abdul Bar bahwa ayyakuna fi may ya'ti ba'da sahabah may yakunu afdal min ba'di sahabah. Artinya bahwa penjelasannya begini. Ada kalau generasi yang ada di masa setelah sahabat itu, datang setelah sahabat, kemungkinan mereka itu lebih baik dan lebih mulia daripada generasi atau daripada sebagian daripada sahabat. Nah, dengan demikian Ibnu Abdul Bar tidak menutup kemungkinan, misalnya tabi'in atau generasi setelah tabi'in, bahkan sampai di masa kita ini, bisa disebut sebagai orang yang lebih mulia dari sahabat-sahabat tertentu. Maka yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi kelebihan sahabat daripada generasi setelahnya? Di sini berarti kita bicara tentang kualitas keimanan. Maka dengan teori studi ilmu hadis ini, penulis melihat bahwa apa yang disebut tim kuda hitam dari perspektif sejarah spekulatif itu memungkinkan tim kuda hitam yang dari aspek kelebihan kualitas masih dinilai berada di bawah tim unggulan, kemungkinan akan dapat mencapai apa yang disebut dengan tim unggulan tersebut. Artinya, capaian kualitas yang akan diperoleh oleh tim kuda hitam berdasarkan perjuangan mereka. Dalam konteks inilah maka berdasarkan analisis sejarah spekulatif, besok nanti Indonesia insya Allah selain menjadi tim kuda hitam yang bertanding nanti melawan Uzbekistan, sementara Jepang akan melawan Irak. Dari 4 tim ini, Indonesia yang disebut sebagai tim kuda hitam, insya Allah akan bisa meraih apa yang disebut dengan tim unggulan. Karena kualitas permainan Indonesia sudah terlihat dan capaian menuju ke arah tersebut, insya Allah bisa menjadi kenyataan sesuai dengan harapan banyak atau mayoritas penggemar sepak bola dan bangsa Indonesia dan yang kita cintai. Insya Allah nanti tim Garuda akan sukses. Amin.